Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama, aku punya Seven of Cups, 7 cangkir, muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, 7 cangkir ini adalah sebuah kartu, ya, yang menggambarkan tentang sebuah harapan dan keinginan kamu. Oke, harapannya mungkin ya inginlah agar ekonominya, keuangannya, ya kan, bisa lebih baik, ingin lebih sukses, mungkin di dalam karir, pekerjaan, usaha dan bisnis, kemudian ingin dijauhkan dari orang-orang toksik, ya. Dan cukup relatif sih sebenarnya, tergantung lah ya kan dari apa yang memang selama ini menjadi harapan dan impian dari teman-teman Gemini. Nah, terlepas dari apapun itu teman-teman, kita akan lihat dalam pekan ini apakah ada sebuah potensi, apakah ada sebuah peluang, ya, bahwasanya harapan dan impian kamu akan segera terwujud, atau mungkin masih begitu panjang prosesnya teman-teman, ya, ataukah kamu masih disuruh untuk lebih bersabar. Oke, kita akan lihat dari energi kartu berikutnya. Nah, aku punya Ace of Swords teman-teman. Kartu pedang muncul hadir, ya. Jadi hadirnya kartu kedua ini, kalau dikatakan mungkin kamu berpeluang dan kamu berpotensi, aku rasa iya, ya kan. Sebenarnya sih semua berpotensi, semua berpeluang untuk bisa sukses ataupun tercapainya sebuah impian dan keinginan teman-teman. Yang membedakan itu hanya bagaimana upaya dan tindakan, action, kerja keras, ikhtiar dan doanya. Sebenarnya itu sih, ya kan. Ketika sudah yakin terhadap sebuah tujuan yang ingin dicapai, maka ya lakukanlah dengan ikhlas, kerjakanlah dengan ikhlas teman-teman. Masalah hasil, aku yakin nggak akan mengkhianati gitu loh, hasil akhir yang bakal diperoleh. Apalagi dari kartu ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah perjuangan yang nantinya pasti bakal menunjukkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi kamu. Ya, jadi semuanya tergantung dari diri kamu masing-masing, teman-teman. Ya, dan ketika mungkin terjatuh, ketika selama ini selalu gagal, ya kamu harus kembali bangkit. Sampai kapan, teman-teman? Ya sampai kamu memperoleh apa yang selama ini kamu impikan, kamu inginkan. Pada intinya seperti itu. Nah, kemudian aku punya Knight of Cups. Kesatria cangkir muncul hadir untuk energi kartu ketiga. Di sini aku semakin yakin tentang sebuah peluang-peluang besar, teman-teman. Tentang sebuah kesempatan-kesempatan besar yang sebenarnya memang itu sudah benar-benar di depan mata. Ya ibaratkan bisa saja ketika selama ini kamu selalu berjuang, ya kan, untuk mencapai ke titik ini, teman-teman. Ya ibaratkan kamu tinggal selangkah lagi untuk mencapai ke titik tersebut. Gitu loh. Ya. Nah, dan bahkan ketika kamu terjatuh sekalipun, teman-teman, ya ibaratkan kali ketika kamu bangkit, ya kamu tinggal selangkah lagi. Dan ini yang aku membuat yakin bahwasanya akan begitu banyak teman-teman Gemini yang kehidupan di
kehidupannya dalam pekan ini, ya di bulan Juli ini, teman-teman, akan lebih baik. Nah, kemudian aku punya The Star. The Star muncul hadir. Jadi semua elemen positif nanti akan ada bersama kamu. Elemen-elemen positif inilah, energi positif inilah teman-teman yang akan mendatangkan begitu banyak kebaikan. Begitu banyak hal-hal positif dan lancar teman-teman. Ya. Nah, ini kalau berbicara masalah ekonomi ataupun rezeki, teman-teman di sini, insya Allah rezeki kamu akan mengalir deras tanpa batas, ya kan? Dan kemudian ini meliputi segala hal, kesehatan, itu bisa jadi, ya kan? Kemudian asmara juga bisa jadi, ya hampir semua. Oke, dalam pekan ini berpotensi kok akan begitu banyak keberuntungan demi keberuntungan. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi finansial ekonomi, keuangan, ataupun rezeki untuk teman-teman Gemini dalam pekan ini. Oke, bagaimana kondisi keuangan kamu dalam pekan ini ya? Semoga ada kabar baik teman-teman untuk keuangan. Wow, pada kata yang pertama aku punya King of Pentacles. Raja Koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Ya. Berbicara masalah keuangan, rezeki ataupun finansial ekonomi, teman-teman. Jadi kartu pertama ini memiliki sebuah energi yang sangat istimewa banget. Kenapa? Raja koin ya. Ini kartu yang menggambarkan tentang raja keberuntungan sih. Ibaratkan keberuntungan kamu akan berlimpah, ya. Kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan. Dan kemudian kalau untuk masalah ekonomi rezeki, ya, aku melihat bahwasanya memang kehidupan kamu bakal mapan, ya kan. Ada kelimpahan materi, rezeki, teman-teman. Ya, sebuah pencapaian terbesar kamu mungkin telah ataupun akan segera kamu dapatkan dalam pekan ini. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Emperor. Aku punya kartu yang menggambarkan tentang kebijaksanaan. Kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih pada akhirnya kamu akan memperoleh sesuatu hal yang mungkin memang selama ini tuh kamu harapkan. Ya, karena kita berbicara masalah keuangan, ekonomi ataupun rezeki, teman-teman. Berarti tidak hanya sebuah potensi, tetapi mungkin saja ini menjadi sebuah bentuk manifestasi dari kerja keras, ikhtiar, dan doa-doa kamu selama ini, teman-teman. Sehingga dampaknya untuk kehidupan kamu jelas, ya bakal ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Ace of Cups ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberkahan, keberuntungan, kelimpahan materi, dan rezeki. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, ini momen terbaik, ya kan? Jadi dari kartu pertama, kedua hingga kartu ketiga ini semuanya menggambarkan tentang energi yang sangat positif. Jadi memang ada peluang-peluang kamu untuk sukses, peluang-peluang kamu untuk mungkin apa ya, teman-teman, ketika punya bisnis usaha mungkin ya bisa saja usaha dan bisnis kamu itu bakal berkembang, ya mungkin karena hal-hal tersebut. Jadi wajar dong ya kan ketika nantinya kondisi ekonomi kamu akan berubah 180 derajat ke arah yang memang lebih baik dan positif, teman-teman. Amin. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Aku punya Five of Pentacles, 5 koin, teman-teman. Kemudian aku punya Four of Cups, 4 cangkir, dan aku punya The Devil. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Gemini. Mohon maaf, ya kan? Jadi dari ketiga kartu ini memang menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya ada permasalahan-permasalahan yang cukup serius yang sedang terjadi dan dialami oleh teman-teman Gemini. Ya, rumah tangga teman-teman Gemini. Meskipun enggak semua ya, teman-teman ya. Ini tidak semua, mungkin seperti itu. Tapi memang ketika berbicara tentang sebuah masalah, ada beberapa masalah-masalah yang cukup serius yang terjadi saat ini. Iya kan? Masalah pertama itu aku melihat ada kondisi ekonomi yang memang lagi nggak stabil. Kemudian masalah kesehatan. Oke. Dan kemudian aku melihat adanya magic, teman-teman. Mungkin magic inilah yang menjadi peran serta. Ya kan? Kenapa ekonomi kamu menjadi macet? Kenapa kamu mungkin ataupun anggota keluarga inti kamu, teman-teman, sakit-sakitan. Ya, dan bahkan nggak menutup kemungkinan
energi magic ini berupa tentang hadirnya datangnya si pihak ketiga, sehingga membuat rumah tangga kamu tuh seakan-akan benar-benar menjadi rumit banget. Ya, nah di sini kamu melihat sebuah perubahan-perubahan yang benar-benar sangat signifikan, dan ada sebuah apa ya? Mungkin terlihat kamu sudah lelah banget, teman-teman, lelah dengan masalah-masalah yang mungkin selama ini terjadi, tetapi belum juga ada jalan penyelesaian yang baik. Nah, oke, apakah masih ada peluang, teman-teman, untuk memperbaiki semuanya? Aku rasa masih. Kenapa? Ya, ini juga menggambarkan hal demikian, sebuah peluang yang bakal kamu peroleh untuk memperbaiki hubungan asmara, rumah tangga, ataupun mungkin kesehatan serta ekonomi kamu, teman-teman. Jadi tetap semangat. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Ten of Pentacles, 10 koin, Queen of Cups, dan ada Three of Wands. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara ataupun berpacaran dari teman-teman Gemini, hati-hati godaan teman-teman, ya kan? Hubungan asmara kamu sejauh ini sudah cukup baik, ya kan? Apalagi di sini terlihat kok, mungkin sudah ada planning, rencana untuk bagaimana ke depan hubungan kamu ya. Mungkin pembahasan ingin segera menikah, berumah tangga ya kan. Itu bagus. Tetapi enggak bagusnya adalah ketika ada hambatan, ada godaan. Ya, godaan di sini jelas adanya datangnya pihak ketiga nanti, teman-teman ya. Jadi aku rasa harus bisa lebih berkomitmen ya, harus bisa menjaga sebuah komitmen ya, dan bahkan harus lebih. Karena memang godaannya di sini ini luar biasa banget. Karena godaan yang bakal datang nanti lebih dari apa yang mungkin ya kan dimiliki oleh dia, pasangan kamu, dan sebaliknya ya. Mungkin yang bakal datang menjadi pihak ketiga terlihat lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, lebih mandiri, lebih baik. Semua hanya topeng, semua hanya di awal, ya kan? Itulah godaan tadi. Ketika tidak mampu menahan godaan tersebut, maka ya hubungan yang kamu jalani selama ini bakal sia-sia, teman-teman. Ya, oke. Next, poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Fake of Cups, The Hanged Man, wow, The Lovers. Dari ketiga kartu ini, teman-teman melihat tentang bagaimana kehidupan asmara dari teman-teman Gemini yang jomblo dan single, ya kan? Jadi sebenarnya berbicara masalah jodoh dan asmara, ya semua pasti punya kesempatan, ya kan? Kesempatan, peluang untuk mendapatkan bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupnya masing-masing. Saat ini mungkin berbicara masalah waktu, teman-teman. Kalau aku lihat masih ada jodohnya. Dan bahkan ada indikasi kamu akan segera dipertemukan dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk tetap bersabar, ya kan? Ikhtiarnya juga harus ada, doanya juga harus ada. Ya mudah-mudahan Tuhan benar-benar segera mempertemukan kamu ya, teman-teman, dengan jodoh dan pasangan hidupmu, gitu ya kan? Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya The Fool. Wow, ada Ten of Cups dan aku punya Nine of Pentacles. Ada sebuah kehidupan baru yang bakal kamu jalani, teman-teman. Ini mengenai tentang kedekatan kamu. Kalau dilihat sih memang kamu cukup nyaman, ya kan? Ada kenyamanan, ada sebuah chemistry, dan bahkan melihat tentang bagaimana sih kedekatan kamu ini, apakah ada potensi ya kan akan segera mungkin berpacaran. Aku rasa iya. Dan bahkan pada situasi ini teman-teman ada indikasi ya bahwasanya hubungan yang akan kamu jalani ini ya akan ke jenjang yang lebih serius teman-teman. Mungkin karena apa? Ya sudah sama-sama dewasa kali ya. Jadi ketika sudah sama-sama dewasa, sama-sama mapan ya kan sudah berpikir tentang masa depan, ya aku rasa berpeluang kok ya teman-teman. Mungkin dia bakal menjadi jodoh dan pasangan hidupmu. Seperti itu. Oke. Next.
12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Gemini dalam pekan ini ya. Aku punya tanggal 24, tanggal 3, 30, 14, oke, 25, 22, 27, 15, 31, 29, tanggal 10, dan 9. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.